Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, kalau misalnya di video sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi dari suku banyak dan bentuk umum dari suku banyak serta unsur-unsur dari suku banyak. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cara membedakan mana yang merupakan suku banyak dan mana yang bukan merupakan suku banyak. Nah, di sini saya memberikan ada 6 contoh soal dan kita mau mendefinisikan atau mau lihat nih mana yang merupakan suku banyak dan mana yang bukan. Kita langsung aja ke soal nomor pertama. Nah, soal nomor pertama itu ada 3x pangkat 20 min 3x kuadrat plus akar 3x min 2. Nah, di soal nomor 1 ini dia ini merupakan suku banyak. Saya tulis dulu ya. Dia merupakan suku banyak. Kenapa dia merupakan suku banyak? Karena bentuk soal nomor 1 dia memenuhi bentuk umum suku banyak di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, jadi nomor 1 kita sepakati bahwa nomor 1 ini adalah sebuah suku banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 apakah dia merupakan suku banyak atau tidak? Nah, sekarang kalau kita lihat di soal nomor 2 dia punya variabel di sini ada 2 nih, ada X dan ada Y. Tapi kalau kita misalkan lihat di soal nomor 2, variabel X dan Y itu bukan hanya ada di awal saja, ternyata di belakang juga ada. Nah, variabel X, Y yang ada di depan atau di sini ya saya sebutkan 2X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini yang merupakan adalah pangkat tertinggi dari suku banyak ini. Nah, jadi nomor 2 juga merupakan suku banyak. Karena dia punya pangkat tertinggi dan memenuhi bentuk umum dari si suku banyak tersebut. Nah, kita lanjut sekarang ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada 3x pangkat 5 plus 5x kuadrat min 2 per x pangkat 2. Nah, soal nomor 3 ini, dia ini bukan merupakan suku banyak. Kenapa? Saya tulis dulu ya. Bukan suku banyak. Nah, kenapa dia bukan suku banyak? Karena kalau misalkan x pangkat 2 ini kita naikkan ke atas, ya ini pelajaran eksponensial ya. Masih ingat ya? Jadi kalau dinaikkan ke atas, dia akan memuat pangkat negatif. Nah, dalam bentuk umum suku banyak, tidak ada pangkatnya yang negatif. Maka dari itu, soal nomor 3, dia bukan merupakan suku banyak. Alasannya kenapa? Karena ada pangkat negatif. Nah, lanjut. Kita ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu ada x kuadrat plus 3 akar x plus 1. Nah, apakah soal nomor 4 ini merupakan suku banyak? Dan ternyata nomor 4 juga bukan merupakan suku banyak. Kenapa? Loh, kan pangkatnya tidak negatif. Iya, tapi dia memuat pangkat pecahan di sini. Nah, kita tahu bahwa akar itu adalah pangkat setengah ya. Nah, nanti kalau misalnya x-nya dibuat dalam bentuk pangkat, maka nanti x-nya jadi pangkat setengah. Nah, dalam bentuk umum suku banyak, tidak ada suku banyak itu yang memuat pangkat pecahan. Jadi dia bukan merupakan suku banyak. Alasannya kenapa tadi? Karena ada pangkat pecahan. Pecahan, ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 seperti ini ya. Saya tidak perlu membacakan soalnya, tinggal dilihat aja. Nah, apakah dia merupakan suku banyak? Dan ternyata dia nomor 5 ini adalah merupakan suku banyak. Loh, kan nih kalau dibuat pangkatnya ke atas jadi pangkat negatif. Ya, tapi dia bisa membagi pangkat yang di atasnya. Jadi kalau misalnya kita pecah satu persatu, ya misalnya yang ini ya. Yang ini setelah saya jabarkan, saya pisah mereka, saya tuliskan di sini misalnya. Nah, misalnya ada 4x pangkat 12 per 7x pangkat 2. Nah, dalam materi bilangan berpangkat, ketika dibagi dan mempunyai absis atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa dikurang. Nah, jadi di sini nanti terhitunglah kalau kita misalnya hitung ya, maksudnya. Jadi 4 per 7 jadi x pangkat 10, sehingga pangkat di bawahnya atau variabel x kuadratnya itu jadi hilang. Nah, jadi tidak ada lagi pangkat negatifnya.
Nah, ini dia bisa mencoret semuanya. Bisa membagi semuanya. Kalau di sini jadinya 10, kalau di sini tinggal 3 dikurang 2 jadi sisanya 1. Kalau di sini jadi sisanya 0, jadi habis. Jadi si 8-nya di sini atau min 8-nya dia menjadi sebuah konstanta. Nah, ada bentuk di ruas kanan, yang di ruas kanannya tinggal kita pindahin aja ke ruas sebelah kiri. Nah, itu nanti dia akan menjadi sebuah bentuk suku banyak. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa ini adalah bentuk suku banyak. Nah, lalu di soal yang nomor 6 ada X cos X. Apakah X cos X itu merupakan suku banyak? Dan ternyata dia bukan suku banyak. Bukan suku banyak. Kenapa? Alasannya adalah karena ada variabel X di dalam trigonometri, yaitu cos di sini. Nanti mau cos, mau sin, mau tan, mau kotangan, mau kosekan, mau sekan, dan lain sebagainya. Dia tidak boleh ada variabel X di dalam trigonometrinya. Kalau di sininya nggak jadi masalah. Tapi ternyata di sininya ada variabel X juga. Nah, maka bentuk soal nomor 6 ini bukan merupakan suku banyak. Alasannya karena ada variabel X dalam trigonometri. Dalam bentuk trigonometri ya maksudnya. Nah, dari sini kita bisa dong membedakan mana yang merupakan suku banyak dan yang mana bukan merupakan suku banyak. Nah, jadi yang bukan merupakan suku banyak ketika dia ada pangkat negatif, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ada pangkat pecahan, dia juga bukan suku banyak. Dan ketika ada variabel X dalam trigonometri, dia juga bukan merupakan suku banyak. Nah, sekarang kita bisa membedakan ya mana yang bukan merupakan suku banyak dan mana yang merupakan suku banyak.